sedikit tentang program kerja maupun profil Lumbung Indonesia. Dan sebagai informasi untuk kita semua bahwa Lumbung Indonesia sendiri berada di bawah naungan Yayasan Hanida, dan alhamdulillah sampai hari ini di tingkat provinsi sendiri, dan kita memberi apresiasi bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang pertama dibentuk Lumbung Jawa Barat yang tingkat provinsi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu Ketua Lumbung Jawa Barat, Ibu Lina Marlina Rushan, telah bersama kita semua, dan kemarin kita sudah sama-sama menjajaki peluang ekspor produk UMKM ke Turki, dan Ibu Lina bercerita sama-sama dengan Lumbung Indonesia dan Hanida Foundation. Nah, pada kesempatan ini saya mempersilahkan Ibu Lina untuk memberi sambutan ataupun arahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hatur nuhun Pak Sekjen, Kang Adi. Videonya Bu Wagub belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Oh, udah. Sudah ya. Terima kasih Kang Adi dan dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, dan Menteri kita tercinta Ibu Pani Bahlil yang selalu luar biasa untuk Hanida dan Lumbung Indonesia, yang selalu keren untuk kegiatan-kegiatan kita. Dan ini yang saya jadi motivasi buat saya untuk selalu bisa berbuat banyak untuk masyarakat, khususnya di masyarakat di Jawa Barat. Dan Teh Lina, Ketua Lumbung Indonesia yang saya sayangi dan saya banggakan juga, Bapak Ibu semuanya, Kang Ulin dan Tema yang saya sayangi dan saya banggakan juga, Bu Tema sama Mas Adi kemarin, Menteri ya, tadi disampaikan oleh Mas Adi, kita udah pernah jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan, tidak hanya jalan-jalan saja, tapi insya Allah membawa. Senang sekali saya bisa berkumpul kembali nih dengan Bapak Ibu yang luar biasa hari ini di bawah pimpinan Bu Menteri kita. Saya yakin pertemuan kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Kang Erwin dan seluruh jajaran Bekasi yang akan segera launching Lumbung Bekasi. Saya tahu Bekasi itu, kita ketahui bersama Bekasi itu punya jumlah penduduk yang cukup padat, gitu ya Kang Erwin, dan pasti PR-nya juga cukup luar biasa dengan pabrik-pabrik, dengan sampahnya dan lain-lain di Bekasi, dengan permasalahan yang sangat kompleks di Bekasi. Saya tahu berat sekali mungkin untuk tidak hanya untuk pemerintah dan tingkat pusat, sampai tingkat RT RW di seluruh Jawa Barat, khususnya juga mungkin di Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi, terus dan termasuk alhamdulillah ada Lumbung Indonesia, Lumbung Jawa Barat, Lumbung Bekasi yang akan hadir di Bekasi. Mudah-mudahan saya yakin akan bisa memberikan solusi yang luar biasa untuk masyarakat. Bekasi itu jumlah penduduknya berapa ya Kang Erwin? Sekian lah ya, jumlah penduduknya di Bekasi itu sekian. Terima kasih mungkin Bu Menteri, banyak sekali, dan banyak yang tinggal di Bekasi itu tidak cuma masyarakat asli Bekasi, tapi kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang tinggal di Bekasi itu ada yang pendatang, yang menjadi pegawai pabrik, yang menjadi pegawai di perkantoran yang ada di sekitaran Jakarta, sekitaran Bandung, terutama sekitaran Jakarta ya, tapi tinggalnya di Bekasi karena mungkin di Jakarta sudah terlalu padat, maka tinggal di Bekasi tapi mereka kerja di Jakarta. Ini juga menjadi PR untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan saya berharap nih Lumbung Bekasi ini bisa menjadi, sekali lagi bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di tengah-tengah masyarakat di Bekasi gitu. Nah, Kang Erwin mungkin nanti kita bisa ngobrol nih, mungkin saya juga bisa, Bu Menteri terus saja mungkin sudah koordinasi dengan para pelaku UMKM Dekranas, di mana Dekranasda ini punya catatan para pelaku UMKM. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Dekranas, tidak hanya dengan tidak hanya dengan PKK saja, kalau saya dengan PKK, tapi juga dengan Dekranas. Saya juga termasuk wakil
Wakil Ketua di Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Nah, Dekranasda ini mungkin di Dekranasda Bekasi, Kang Erwin punya catatan berapa pelaku UMKM yang ada, gitu kan, yang ada di Bekasi. Mungkin bisa disesuaikan atau ditambah-tambah dengan pelaku UMKM yang berhasil dijaring oleh lumbung, gitu kan, supaya nanti mana garapan yang sudah digarap oleh pelaku UMKM yang sudah digarap oleh organisasi lain dan mana yang belum, gitu kan, atau yang mungkin yang sudah digarap, yang sudah diberikan pelatihan dan lain-lain, mungkin bisa berkolaborasi dengan lumbung, gitu kan, karena masyarakat itu saya tahu di seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, khususnya Bekasi itu punya pelaku UMKM yang produknya luar biasa, produknya bagus tapi butuh promosi dan lain-lain, gitu kan, butuh pelatihan juga dan butuh pendampingan, tidak hanya pelatihan, tidak hanya promosi, tapi juga butuh pendampingan. Nah, kehadiran lumbung di Bekasi ini nanti mungkin kalau Kang Erwin sudah menyampaikan ke Dekranasda dan lain-lain, gitu kan, ya, ke organisasi-organisasi lain, ada muslimat, organisasi lain yang mungkin bisa diajak untuk bergabung, karena mereka biasanya seperti Dekranasda, seperti muslimat dan lain-lain punya data para pelaku UMKM, punya data mereka yang harus dibantu, gitu, biasanya begitu. Cuman kita sendiri yang harus koordinasi dengan mereka, karena kadang-kadang mereka juga ada sebagian yang ini mah kerjaan saya, gitu kan Erwin, saya nggak bisa ngasih, gitu kan. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalamnya, mungkin kita bisa berbagi dengan mereka, karena itu yang harus dikerjain itu banyak. Kadang-kadang kalau takutnya yang dikhawatirkan adalah punten, tapi saya yakin tidak seperti itu. Mungkin kalau sudah Teh Lina dan jajaran, takutnya masyarakat itu kadang-kadang ada yang gini, enggak, saya belum dapat bantuan dari ini, gitu kan, padahal sudah dapat bantuan dari komunitas A, atau sudah dapat bantuan modal dari komunitas B, sudah dibantu oleh komunitas C misalnya, tapi ada pelaku UMKM, saya emang nggak akan ngomong, yang penting saya dapat bantuan juga, yang penting saya bisa dipromosikan juga oleh komunitas yang lain. Nggak apa-apa sih, mungkin itu salah satu strategi mereka untuk mencari rezeki, gitu. Tapi kan kasihan mereka yang mungkin belum terbantu, gitu. Saya yakin ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh oleh organisasi-organisasi lain. Jadi saya sih berharapnya tidak ada tumpang tindih, gitu kan, tidak yang dibantu itu lagi gitu, ini lagi yang dibantunya, gitu. Pengalaman saya saking banyaknya organisasi yang mau membantu masyarakat, kadang-kadang catatannya tuh itu lagi gitu kan, sayang, gitu, karena masih banyak, sekali lagi masih banyak yang mungkin bisa kita bantu. Kalaupun misalnya ternyata pelakunya itu masyarakat yang dibantu itu memang hanya segitu, ya itu lagi juga nggak apa-apa, gitu. Tapi saya yakin banyak masyarakat yang perlu kita sentuh juga. Itu mungkin Ibu Bapak semuanya, Bu Menteri, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran lumbung ini bisa membawa aroma luar biasa, terus nuansa yang luar biasa, bisa membawa kebermanfaatan dan keberkahan yang luar biasa. Amin. Makasih Teh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina yang setiap saat waktunya kayaknya tercurahkan untuk pelaku UMKM di Jawa Barat. Jadi apa yang disampaikan Bu Lina tadi ada ada garis besar yang bisa saya simpulkan, bahwa kehadiran lumbung Indonesia tentu tidaklah menjadi substitusi bagi organisasi ataupun komunitas yang sudah berjalan, tetapi kehadiran kita adalah sebagai komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang kedua adalah yang disampaikan beliau tadi, bahwa kehadiran kita supaya memiliki skala prioritas khususnya bagi pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh organisasi yang lain, karena memang benar bahwa kadang komunitas isinya si A, di komunitas B isinya sama, jadi mungkin kita bisa di komunitas lumbung Indonesia. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Emma, Ketua Koperasi Hamidah Indonesia Bersinar. Jadi Bapak Erwin, sebagai informasi bahwa di Hamidah Foundation itu kita seperti satu rangkaian mata rantai yang tidak dipisahkan satu sama lain, yang berada di bawah naungan Yayasan Hamidah sendiri. Ada Komunitas Lumbung Indonesia dan ada Koperasi Hamidah Indonesia Bersinar. Ini seperti
seperti kereta yang tidak bisa dipisahkan antara gerbong yang satu dengan gerbong yang lainnya. Dia harus saling tarik menarik antara satu yang lainnya. Amin. Silahkan Bu Cut Emma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, mohon maaf tadi saya berangkat dan sangat terlambat karena ada mengurus orang dulu, kebetulan lagi di rumah orang tua. Saya juga menghaturkan doa buat Bu Lina nih, orang tua masih dirawat ya, Bu Lina ya? Iya, udah di rumah Mbak Emma, tapi Mbak Emma masih udah di rumah, tapi istirahat di rumah, cuman masih perawatan kemoterapi. Oh, Masya Allah ya, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Amin, mudah. Kita semua kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang penuh berkah. Di Jakarta juga agak sedikit mendung, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu semuanya juga cuaca pendukung ya. Saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat bahagia ketika mendengar adanya rencana inisiasi untuk pembentukan Lumbung Kota Bekasi. Lumbung Bekasi ya? Iya, Bekasi. Iya. Nah, yang kita tahu memang Bekasi merupakan sentral industri ya, salah satu sentral industri juga. Ini luar biasa, penduduknya juga tinggi. Terus juga jenis dari sektoral juga dari wilayah Bekasi juga sangat unik ya, di mana juga kita UMKM-nya di sana sangat banyak dan perlu adanya sinergisitas dari beberapa elemen untuk bisa mencoba bergerak bersama untuk bisa memajukan UMKM sehingga UMKM itu bisa naik kelas dan juga nantinya bisa lebih mengoptimalisasi market dari UMKM tersebut. Alhamdulillah saya di sini mewakili teman-teman dari Koperasi Hanida Indonesia Bersinar ataupun yang disingkat dengan Koperasi Hanida, yang merupakan suatu lembaga hukum yang memang didirikan oleh inisiasi dari Hanida Foundation, yang di mana di Hanida sendiri memang ada salah satu program kerjanya yaitu Sosiopreneur, di mana yang merupakan suatu kamar sosiopreneur yang di dalamnya kita menginginkan adanya pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Tetapi tidak saja hanya sebatas itu, tidak saja kita hanya melakukan pendampingan, pemberdayaan, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana UMKM ini bisa real market ke depannya. Jadi tidak saja hanya memproduksi, tapi juga mereka juga punya semangat yang tinggi memproduksi dan memasarkan produk-produk dari para UMKM sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bagi UMKM itu sendiri dan secara global bagi pemulihan perekonomian di masa pandemi saat ini. Dan alhamdulillah ini situasi dan kondisi yang sangat timingnya tepat. Ini Bu Lina, ini rekan Indonesia, ini yang selalu bersentuhan dengan UMKM kita. Di sini kan ada juga Teh Lina juga nih, Teh Lina. Kalau saya bingung manggil double L, Lina. Satu ranjang dulu di Turki, jadinya kelibet antara ngomong Teh Lina sama Bu Lina. Teh Lina aja. Sama. Iya, Teh Lina double ada Mbak ini tapi enggak yang itu Teh Lina ya Bu Menteri, kalau Teh Lina ini. Double L. Alhamdulillah, memang kalau kita bicara pemberdayaan pendampingan, saya rasa nggak cukup hanya di situ, karena memang target yang ingin kita lakukan adalah optimalisasi market dari para UMKM. Karena kalau hanya pendampingan, pemberdayaan, saya rasa dari pihak pemerintah setempat itu pasti sudah ada agendanya dari dinas, dari dinas apalagi tuh UMKM dan juga dari Kemendak ya, itu sudah banyak. Tetapi kita di sini bukan sebagai bukan untuk menyaingi atau bagaimana, tapi justru kita melengkapi. Benar kata Pak Sekjen Suryadi tadi nih, Mas Adi Sekjennya Hanida. Jadi kita Hanida hadir dan Lumbung hadir untuk melengkapi perjuangan dari pemerintah untuk bisa mengoptimalisasi UMKM.
Dengan cara seperti apa? Dengan cara ya tentu bersinergi. Apapun yang bisa kita lakukan secara bergandeng tangan, kita lakukan demi untuk kemajuan UMKM kita agar bisa naik kelas, yang tadinya mungkin masih mikro bisa jadi menengah bisa menjadi besar gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah syukur-syukur marketnya jadi lebih tinggi atau lebih luas dan bahkan lebih ada yang ke mancanegara. Inilah yang kami lakukan, sinergisitas dari segala unsur. Dan di sini Koperasi Hanida memang dibentuk inisiasinya dari di Kamar Sociopreneurship yang ada di Yayasan Hanida Foundation itu. Maka karena si Hanida Foundation tidak bisa melakukan kegiatan jual beli ataupun transaksi secara ekonomi real, maka dibentuklah Koperasi Hanida yang alhamdulillah saya dipercayakan sama Bu Menteri dan Dewan Pengawas, Dewan Pembina serta teman-teman untuk sementara ini bisa melakukan menjadi ketua koperasi, dan tentunya tidak akan bisa maksimal kalau memang tidak bergerak dan bersinergi bersama-sama. Dan memang Koperasi Hanida sendiri merupakan koperasi yang sifatnya maksudnya konsumen di sini sudah menjadi tugas fungsi kami untuk memperluas pasar dan mencarikan pasar baik itu secara nasional ataupun untuk profesional. Seperti kemarin yang sudah sama Cik Lina, kita udah ke Turki ya Cik ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan akan ada negara lain lagi. Ini udah ada salah satunya ke Kazan di Rusia yang kebetulan juga dubesnya juga sudah 5 tahun berturut-turut mengadakan Festival Indonesia di Moskow. Udah mulai dilirik-lirik sama mereka untuk bawa UMKM ke sana. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, jadi promosi-promosi bisa kita lakukan. Dan memang karena Koperasi Hanida bersifat konsumen, ya itulah tadi target kami, memaksimalkan pasar melalui market ataupun melalui secara konvensional ataupun retail. Misalnya datang ke mana, ke showroom ini karena memang sifatnya kami memasar di sini. Ada mitra saya ini Teh Lina Mulyadi. Nah ini merupakan ketua Lumbung Indonesia yang memang punya komitmen yang sangat tinggi untuk memajukan UMKM dan langsung bersentuhan direct link ya dengan UMKM, karena memang sifat koperasi dari Lumbung juga bersifat produksi ya, produsen. Produksi ya Teh ya. Iya. Jadi langsung berhubungan dengan para UMKM. Nah, karena kita menyadari sekali setiap sektoral, setiap wilayah, setiap daerah punya keunikan dan keunggulan masing-masing dari dari komoditi yang ada, maka komunitas UMKM yang bersifat sektoral ataupun per provinsi. Kita lihat di data UMKM-nya. Nah, tentu di situ punya produk unggulan yang sifatnya memiliki keunikan tersendiri. Dan inilah kami berharap bisa untuk lebih memaksimalkan market dengan Lumbung Bekasi. Dan tentunya kita juga sejalan dengan program-program pemerintah seperti untuk pemenuhan supply chain ke kawasan industri, karena kita tahu juga Bu Sri Bahlil, Dewan Pembina Yayasan dan juga Dewan Pengawas Koperasi kami, alhamdulillah di mana merupakan Kementerian Investasi, Menteri dari Investasi memiliki program untuk bermitra dengan UMKM dalam hal pemenuhan supply chain di industri-industri besar. Di sini kalau kemarin Pak, Bu, mungkin harapan besar saya juga UMKM kita yang ada di Bekasi ini bisa suplai produk mereka, misalnya kayak makan siang ataupun snack ke kawasan industri. Nah itulah yang mungkin kami sebagai koperasi akan mencoba mengkomunikasikan agar produk-produk ini bisa masuk ke kawasan industri dan kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di sana.
Mungkin dari saya demikian yang bisa saya sampaikan. Justru saya ini banyak dapat arahan ini dari Bapak Ibu yang ada di Kota Bekasi dan juga support dari Ketua Lumbung Indonesia dan Lumbung Jawa Barat. Ini karena bagaimanapun juga Bekasi masuk di bawah Jawa Barat ya berarti ya? Iya, Jawa Barat. Kawasan kekuasaannya Ibu Lina Rusan. Nah, ini luar biasa supportnya udah dari segala arah, dari atas bawah samping kanan itu kalau udah support mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal. Amin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cut Emma. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Lina Mulyadi, Ibu Lina Marlina Rustan, kemudian Bu Cut Emma. Nah, sekarang saya mempersilahkan kepada insya Allah yang tuan rumah nih, kepada Pak Erwin Alexander untuk memberikan sambutan ataupun salam pada waktu untuk kita semua. Silahkan Bapak. Mohon izin mic belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera